Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini bisa ketemu kembali di hari ini tanggal 30 Oktober 2023. Di akhir bulan ini 30, besok masih ada 31. Banyak pekerjaan yang masih sedang kita kerjakan, mudah-mudahan kita bisa tuntaskan di akhir bulan ini sehingga kita mencapai hasil yang maksimal lagi. Oke, teman-teman, tadi saya mendengar sharingnya ada beberapa hal, tapi saya ingin ada dua ya, mengenai perlunya meditasi, penenangan diri, sama perlunya cita-cita. Teman-teman, bersyukurlah kita umat Islam, beragama Islam, karena di dalam keharian kita mengkombinasikannya secara sempurna semua unsur untuk sukses. Ya mungkin orang nggak banyak ketika tadi ada pembicaranya siapa itu? Meditasi tadi? Grisham. Orang India. Oke, itu pembicara dari India, dan kita tahu kalau orang India itu keyakinannya kebanyakan adalah Hindu atau Buddha, yang mana dalam Hindu atau Buddha itu ada ritual namanya meditasi. Meditasi itu berkaitan dengan menyendiri, kemudian melakukan gerakan-gerakan khusus. Ada yang disebut namanya juga yoga, olahraganya paduan nafas, konsentrasi, dan ketenangan pikiran. Nah, kita Islam bersyukurlah. Kita diajarkan sholat 5 kali sehari semalam. Bayangkan gerakan sholat. Sholat kita menenangkan diri sambil menyembah kepada Allah, kemudian ada gerakannya, sujud, ruku, i'tidal, berdiri lagi 5 kali sehari, dan rakaatnya 17 kali. Kalau kita tambah dengan qobliyah ba'diyah, kita bisa puluhan kali. Nah, betapa indahnya Islam, kita tidak perlu membuat kebiasaan baru untuk bermeditasi. Kalau kita benar-benar khusyuk sholatnya, itu selesai semua itu. Dan diatur waktunya dengan baik sekali. Ya. Sobat subuh hari ini jam 4:04 subuh. Ya. Kita bangun jam 4, kita wudhu dulu, kita sholat, dan kita bermeditasi. Kalau bahasanya tadi si pencerah tadi, kalau kita sholat subuh, qobliyah, ba'diyah. Kemudian setelah subuh ada waktu untuk zikir, berdoa, baca Al-Quran, dan sebagainya. Nah, di dalam Islam sudah otomatis itu, ya. Tidak perlu menyediakan khusus. Ya. Jadi beruntunglah kita umat Islam yang mengkombinasikan cara hidupnya sehari-hari dengan sholat, dan jangankan sabar. Memang tadi saya dengar juga dia mengajarkan salah satu yang terpenting adalah dengan memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri. Ya. Sholat itu adalah lakukan sholat itu dengan penuh takwa dan sabar. Ya. Jadi kalau kita sholat, kita sabar, kita bertawakal. Jadi teman-teman, nah begitu juga lah beruntungnya LNG dengan 5 gemilang W-nya. Ya. Masih ingat nomor 1? Sholat 5 kali sehari semalam Muslim only. Jadi sebelum kita baca buku ini, LNG sudah punya prinsip ya ketenangan jiwa dengan sholat. Ya. Dan bayangkan tadi kita kalau salat subuh, kita memulai hari kita bangun lebih awal, kemudian kita berdoa khusyuk, pikiran kita tenang, dalam tanda kutip kalau tadi si penjelasan mengatakan itu meditasi, kita beribadah. Nah, mungkin salah satu bedanya antara meditasi dengan ibadah adalah kalau kita sholat sujud itu dapat meditasinya, tapi salah satunya adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita lebih dekat, jadi dapatnya dua. Kalau meditasi mungkin Anda dapat ketenangan, dapat kekhusyukan, tapi tidak mendapat ridho dari Allah. Cara Anda tidak berdekat kepada Allah. Sholat dan sebagainya. Oke, subuh, zuhur juga begitu. Sekarang jam 8, jam 9 kita kerja, sibuk mulai dengan pekerjaan yang tadi kita bahas. Nanti jam 12 kita mulai
jenuh, kita mulai kelelahan. Saatnya meditasi kembali. Kalau menggunakan, saatnya kita mengaturkan ritual lagi. Kita basuh muka kita beribadah lagi, sholat, sujud dan sebagainya. Ya, normal 5 menit. Kalau tambah kurang lebih dari 7 menit. Kita setelah sholat, bayangkan kalau kita wudhu, habis wudhu, bagaimana rasanya, nikmatnya muka kita sejuk, air, tangan kita dan sebagainya. Kemudian kita sujud, kemudian kita kerja lagi, makan sore jam 3 jam kemudian kita mulai lagi jenuh lagi, kita mulai sibuk dengan kerjaan tubuh kita. Yuk, stop, yuk meditasi lagi, istirahatkan lagi tubuh Anda, cuci lagi mukanya, sujud lagi, gerakan lagi badannya 5 menit lagi. Oke, selesai, kerja lagi sampai maghrib. Ya, sebelum maghrib, yuk cukup istirahat, sholat berdiri lagi. Terus juga sebentar lagi Isya sebelum tidur, rapikan dulu lagi, meditasi lagi, kusuk lagi. Jadi teman-teman, bersyukurlah kita menganut agama Islam yang ajarannya lengkap sekali untuk kehidupan kita sehari. Jangankan jika kita jalankan semuanya ini, ya, kita akan menerima takdir Tuhan dengan enaknya. Ya, tadi cita-cita. Oke, saya rasa saya punya contoh antara cita-cita yang diridhai Allah sama yang hanya keinginan sendiri. Ya, saya rasa di Pilpres kali ini, saya mudah-mudahan ini kan direkam ya, tapi kalian tahu lah apa yang saya maksudkan. Ada calon presiden, calon wakil presiden yang sudah mematok, kalau bukan wakil presiden, sorry, saya nggak mau. Dan itu keras sekali sejak awalnya, sejak mulai, oke, negosiasinya wakil presiden. Oke, nggak wakil presiden, sorry, saya nggak jadi kerjasama, partai kita milih yang lain. Dan itu sangat fokusnya, sangat kerasnya. Dan akhirnya memang sepertinya dia akan bisa menjadi wakil presiden, memang orang yang qualified, orang yang bagus, tetapi kenyataannya ada pihak lain, partai lain mengatakan tunggu dulu, jangan putuskan dulu, masih ada waktu. Tapi calon ini, orang yang berbakat ini, dia tidak punya plan A, plan B, plan C. Bagi dia adalah wakil presiden itu wajib hukumnya. Kalau tidak, ya sudah. Dan akhirnya terjadi, koalisi mengatakan kita belum, tapi kalau mau buru-buru dan dia sudah mundur, akhirnya datanglah partai lain, dan orang itulah yang kemudian menjadikan wakil presiden. Dan akhirnya memang seperti keinginan dia, keluar. Akhirnya keluar, istilahnya dalam politik kemarin disebut, akhirnya menjadi gelandangan politik. Tadi mentarok target harus jadi wakil presiden, sekarang yang penting jadi apa aja deh, akan masuk ke dalam kelompok partai politik yang sebenarnya tidak sejalan dengan idenya dia. Sekarang dia harus menerima dan bergabung dari situ, dan akhirnya orang melihat, loh kok jadi begini? Tadi bukannya begini, kok jadinya begini? Nah, bukan satu, ada lagi yang satu lagi juga begitu, punya keyakinan ini capres nih, harus begini, dan apapun dilakukan, hal cara kesannya juga kontroversial. Dan hingga hari ini mereka belum settle, ya, belum pas. Sementara waktu sudah berjalan. Ya. Nah, sementara yang lain sudah sebulan yang lalu mereka sudah selesai masalahnya, mereka sudah berjalan, sudah kelihatan mundur. Nah, saya melihat di sini tadi kalau sharingnya begitu, cita-cita kita memang harus tinggi dan harus tercapai. Kalau tidak tercapai, harus kita buat planningnya. Oke, capai A, B, atau C. Kalau nggak dapat A, ya minimal B. Kalau nggak B, ya C. Jadi harus dibuat 3 targetnya. Ya. Kalau nggak A, ya udah, saya selesai. Padahal mungkin B saja sudah bagus.
kalau menentukan keinginan sendiri. Seperti LNG juga, kalau kita lihat dari semua 10 tahun ini, kita selalu plan B lah, apalah semua, apa kita sudah capai? Belum. Terus kalau kita nggak capai itu, udah apa? Udah berhenti. Ternyata kita nggak berhenti. Bahkan plan B yang sudah bertahun-tahun kita kejar itu, masih belum mencapai. Tapi kita masih berhenti. Dan kita yakin suatu saat kita akan sampai. Ya. Jadi teman-teman perlu disesuaikan juga, tetapi harus punya plan A, plan B, plan C. Oke, mungkin tahun ini nggak dapat A, plan B, tapi kita sudah lebih baik dapat plan B. Mungkin plan B belum, tahun ini C, mungkin tahun depan B, tahun berikutnya C dan A dan sebagainya. Tapi satu saat sampai, tapi tidak harus mematok harus saat ini juga dan harus ini juga. Oke. Saya itu urusan dari saya. Pertama tadi, bersyukurlah kita umat Islam, bersyukurlah LNG punya dengan 5 Gilomley. Meditasi itu sudah built-in, sudah otomatis bagi kita umat Islam. Jadi tidak perlu lagi dibicarakan. Memang kalau kita sholat semua udah tercampur semua. Ya. Yang bekerja, meditasi, kusuk, dan bedanya juga antara meditasi dengan sholat adalah meditasi kita dapat ritual turun naik sujud dan sebagainya, tapi salah satunya adalah kita mendekatkan hubung kepada Allah dan Allah ridho dan sayang kepada kita. Tentang cita-cita, yes, number one harus kudu, tetapi harus mengukur kapan number one itu dicapai. Kalau nggak number one, number 2 pun masih oke. Nextnya yang lebih dan sebagainya. Oke, itu dari saya sharing. Oh ya, hari ini teman kita Il dan Hanifah pergi ke Singapura. Itu sebenarnya sedang bekerja, pertama untuk membina hubungan, memfollow up klien-klien kita yang di placing ke luar negeri, kemudian juga membina hubungan dengan rekan-rekan kita yang lain di bisnis, karena tahun depan kita punya planning akan banyak klien-klien yang besar yang complicated. Jadi kita doakan mereka sukses dalam menjalankan tugasnya, dan suatu saat saya berpikir kalau ini momennya bagus, mungkin setiap tahun akan ada dari kita yang akan ikut. Ini adalah event di Singapura, namanya Singapore Reinsurance Conference. Jadi pertemuan orang-orang reasuransi seluruh dunia mungkin di Singapura. Ya, nanti kita ketemu dengan beberapa orang. Oke, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.